Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan selamat datang di kelas Teologi Sistematika 3. Dan perkenalkan, nama saya Tismanduru. Saya mahasiswa STTAM Anugerah Misinya Asmara. Saya semester 4 Prodi Teologi. Dalam hal ini saya membuat video saya dalam tugas mata kuliah Kristologi dan Soteriologi. Dalam hal ini menjadi ujian UAS akhir semester. Dan saya membahas tentang materi Kristologi. Kristologi adalah salah satu doktrin atau ajaran yang utama dalam kekristenan. Dan ini juga merupakan pengajaran pokok tentang Yesus Kristus. Sebagaimana orang yang percaya kepada Yesus Kristus sangatlah penting untuk kita dapat mengenal Yesus secara mendalam dan alkitabiah. Sangat disayangkan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak mengerti dan mengenal siapa itu Yesus dan apa saja yang dilakukannya di dunia dan apa saja yang menjadi pengajarannya selama ia berada di bumi. Dalam materi Kristologi ini menguraikan tentang kesatuan keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Betapa sulitnya kita memahami bahwa di dalam satu pribadi atau satu esensi, tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah sehakikat. Sulit untuk dipahami di dalam satu pribadi, dapat ditemukan keilahian sejati dan kemanusiaan sejati. Bagaimana mungkin Allah yang besar itu, yang maha kuasa itu, dapat menjadi manusia yang sejati? Inilah pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam hal ini saya uraikan menjadi dua bagian, yaitu satu, kesatuan keilahian Yesus. Ini menjadi permasalahan yang kontroversial, yang sering diajukan dan dipertanyakan oleh banyak orang dan masih diperdebatkan sampai saat ini. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengerti dan mengenal siapa itu Yesus. Sehingga muncul pertanyaan ini, tidak mungkin Yesus itu Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Nah, Rasul Paulus memiliki dasar kepercayaan yang teguh akan keilahian Yesus. Dapat kita buktikan dalam surat Roma pasal 9 ayat 5. Mengatakan bahwa mereka adalah keturunan bapa para leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Filipi 2 ayat 6-7. Dan juga selain Rasul Paulus, Yohanes juga menjelaskan keberadaan Yesus yang adalah Allah dan pencipta dunia ini. Yohanes 1 ayat 1-3. Ada banyak bukti ayat pendukung kealahan Yesus Kristus. Yesus menyandar gelar ilahi. Yesus disebut firman atau logos, yang tidak lain adalah Allah yang sejati. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 14, dan Yohanes 1 18. Yesus disebut anak Allah. Matius 14 ayat 33 dan Matius 16-17. Markus 1 ayat 1, Yohanes 1 18. Selain itu juga Rasul Yohanes juga sebanyak 5 kali menyebut Yesus adalah tunggal Bapa. Yohanes 1, 14 dan 18. Kedua adalah kemanusiaan Yesus, yaitu anak manusia dalam pelayanan di dunia. Dan yang terakhir, anak manusia dalam kehinaan atau kematian. Jadi di dalam ketritunggalan Allah, pribadi Yesus Kristus adalah disebut sebagai pengantar tunggal antara Allah dan manusia. Demikianlah pembahasan dalam Kristologi ini. Dan sekarang saya membahas tentang soteriologi, yaitu tentang keselamatan. Pengertian soteriologi diartikan secara singkat adalah ajaran tentang keselamatan.
Kata soteriologi dibagi menjadi dua, yaitu satu, logos artinya firman atau perkataan yang diartikan menjadi ilmu atau logi, sedangkan logi adalah ilmu. Sedangkan soteria dalam bahasa Ibrani dalam PL yesa atau yasa artinya adalah kebebasan. Kata yasa ini dipakai 30 kali dalam PL 2 Samuel 2 ayat 3. Menyelamatkan 2 Samuel pasal 22 ayat 36. Keselamatan 2 Samuel pasal 2 ayat 47. Keselamatan, kata menyelamatkan dan keselamatan dalam 3 ayat ini menggunakan kata Ibrani yaitu yesa dengan kata lainnya yaitu teshuah yang artinya keselamatan yang timbul melalui kasih karunia Allah. Dengan demikian bahwa istilah soteriologi merupakan istilah Alkitab yang mengarahkan kita ke dalam pembahasan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Ada dua alasan mengapa saya mempelajari soteriologi ini, yaitu satu, karena adanya perbedaan agama. Di Indonesia sendiri ada 5 agama. Otomatis 5 agama ini tersebut mempunyai ajaran yang sangat berbeda dan mempunyai pemahaman keselamatan dengan berbeda-beda. Begitu pula konsep keselamatan menurut pemahaman kekristenan sangat berbeda dengan agama lain. Yang kedua, karena adanya ajaran yang sesat seperti yang tersebar saat ini mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus adalah manusia, jadi tidak mungkin Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan alasan inilah kita belajar tentang keselamatan dengan bukti-bukti yang jelas bahwa keselamatan hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, apa yang menyebabkan keselamatan ini merupakan kebutuhan yang urgen dari seluruh umat manusia. Dengan demikian, pertanyaan ini tidak boleh kita langsung menjawab tanpa mengetahui siapakah Allah, siapakah manusia, apa yang terjadi dengan manusia, yaitu Allah Sang Pencipta. Allah adalah pribadi yang berada sejak kekekalan. Ia adalah oknum yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada apapun, tetapi segala sesuatu bergantung pada Allah. Bahkan Dia jadikan segala sesuatu oleh karena Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Seluruh ciptaan mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta. Roma 1:20 dalam kitab Kejadian 1 menceritakan Allah menciptakan bumi dan isinya. Kata menciptakan menggunakan bahasa Ibrani yaitu bara. Kata bara berarti menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi yang kedua adalah siapakah manusia? Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1:26. Istilah gambar dan rupa Allah memberikan suatu pengertian bahwa manusia memiliki perbedaan yang jauh dengan makhluk yang lain. Perbedaannya adalah dikarenakan manusia memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat yang ada pada diri Allah. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, Allah menganugerahkan kepada manusia sifat-sifat yang dimiliki Allah sebagai roh. Salah satu sifat Allah yang ada dalam diri manusia yaitu satu, Allah adalah kasih. Maka dalam diri manusia ada dorongan untuk mengasihi dan kebutuhan untuk dikasihi. Kedua, Allah adalah Allah yang memiliki rasio, maka manusia memiliki rasio. Ketiga, Allah adalah suci, maka manusia memiliki hati nurani sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat, yang suci dan yang tidak suci. Keempat, Allah adalah Allah yang memiliki sifat keadilan, maka dalam diri manusia terdapat pengertian tentang hukuman dan keadilan. Kelima adalah Allah adalah kekal, maka dalam hati manusia ada sifat kekekalan.
Berikut, Allah adalah penyayang, maka dalam diri manusia juga ada kerinduan untuk mengasihi sesama. Ada 6 syarat-syarat mengapa Yesus sebagai juru selamat, yaitu hanya Yesus yang diutus menjadi juru selamat. Secara spiritual yang disebut utusan adalah malaikat-malaikat, dan dalam PL yang disebut adalah nabi-nabi. Yang kedua, hanya Yesus satu-satunya yang berinkarnasi. Kata inkarnasi berasal dari kata krana, yakni tubuh, daging, dan kata inkarnal yang berarti menjadi masuk ke dalam tubuh atau daging. Yesus berinkarnasi menjadi daging, artinya Yesus yang adalah yang bersifat roh dan mulia. Yang berikut, hanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Tubuh jasmaninya dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Matius 1:18. Maka Yesus disebut adalah kudus, Lukas 1:35. Sepanjang ia jadi anak manusia yang tidak berdosa. Yang berikut, hanya Yesus yang mati menggantikan dosa manusia, karena Yesus adalah mutlak suci tanpa dosa, maka ia dapat menggantikan dosa manusia. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Yang berikut, hanya Yesus yang sungguh-sungguh bangkit mengalahkan maut. Kebangkitan dan kematiannya merupakan bukti bahwa Yesus tidak berdosa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 dan Roma 1 ayat 4. Yang terakhir, hanya Yesuslah yang memiliki hidup yang tidak berkesudahan sampai kekal untuk selama-lamanya. Untuk menggenapkan pekerjaan penebusan dengan rela, Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi karena kesuciannya, maka pada hari yang ketiga Yesus mengalahkan maut, bangkit dari kematiannya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 1 Korintus 15 ayat 4. Ibrani 2 ayat 14. Jadi keselamatan adalah merupakan hal yang penting bagi semua manusia, karena berhubungan dengan kekekalan antara hidup dan mati manusia di masa yang akan datang. Maka keselamatan di dalam Yesus Kristus menjadi kabar yang sangat penting. Sebab hanya ada satu keselamatan di dunia ini, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di dalam pribadi lain. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan, dan tidak ada yang bisa menebus menggantikan umat manusia. Hanyalah pribadi Yesus Kristus yang mulia. Demikian saja yang saya sampaikan dalam materi Kristologi, dan demikianlah materi yang saya sampaikan dalam Kristologi dan Soteriologi ini. Walaupun ada banyak kelemahan dan kekurangan, bahkan kata demi kata yang kurang tepat, saya harap untuk dimaklum, dan semoga video yang saya buat ini menjadi lebih membuat wawasan kita lebih luas, bahkan membuat hal-hal baru untuk diperbaiki untuk masa yang akan datang. Demikian saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.